semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan aku di Mantengin Film. Kali ini aku mau mereview film yang berjudul Kung Fu Jungle, di mana film ini rilis di tahun 2014 dan film ini masih dibintangi sama Donnie Yen. Di mana film ini menceritakan seorang instruktur bela diri bernama Ha Hao Mo yang dipenjara setelah tidak sengaja membunuh seorang pria saat duel. Tapi ketika seorang pembunuh keji beraksi dengan membunuh satu persatu ahli bela diri lainnya, kemudian Hao Hao Mo menawarkan diri untuk membantu polisi dengan imbalan kebebasan dirinya. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Cerita diawali di kantor polisi, di mana datang seorang pria yang bernama Ha Hao Mo menyerahkan diri karena tidak sengaja telah membunuh lawan duelnya. Di tempat lain, di mana ada seorang polisi wanita yang bernama Madame Lu mendatangi lokasi kecelakaan mobil yang menewaskan pengendaranya, di mana ditemukan paket narkoba dan juga pistol di lokasi kejadian. Tapi setelah diselidiki, akibat kematiannya adalah pembunuhan karena ada luka parah akibat pukulan dan pembunuh itu meninggalkan jejak sebuah walet rumah. Di dalam penjara, Ha Hao Mo yang tengah berbincang dengan temannya melihat sebuah berita di televisi. Karena merasa mengenal dan mengetahui korban, Ha Hao Mo berinisiatif untuk menemui Madame Lu. Tapi saat berbicara dengan sipir penjara, niat Ha Hao Mo dianggap sebagai lelucon. Tidak menyerah sampai di situ, Ha Hao Mo akhirnya membuat keributan dengan menghajar narapidana lain. Dengan keributan yang telah dibuatnya, akhirnya Ha Hao Mo berhasil menemui Madame Lu. Saat bertemu dengan Madame Lu, Ha Hao Mo mulai menawarkan diri untuk membantu kepolisian dengan alasan kalau pembunuhnya akan mengincar ahli kungfu lainnya. Dengan imbalan, Ha Hao Mo meminta untuk dibebaskan. Tapi Madame Lu tidak mempercayai perkataan Ha Hao Mo. Kemudian Ha Hao Mo menyebut 7 ahli kungfu lain yang mungkin salah satu dari mereka akan menjadi korban selanjutnya. 譚京堯、曹子安、元芳、陸德，大一個死嘅就係佢哋7個其中一個。 Di sisi lain, pelaku telah mengincar seseorang yang bernama Tan Jingyao. Dia ahli tendangan. Pelaku kemudian ke Expo Seni Kolom, di mana Tan Jingyao udah 10 tahun terakhir pensiun dari dunia kungfu dan lebih memilih menjadi seorang seniman. Dia didatangi si pelaku yang bernama Feng Yuxiu dan menantangnya bertarung sampai mati. Dan pertarungan mereka pun dimulai, di mana dalam pertarungan dimenangkan oleh Feng dan dia meninggalkan jejak walet rumah di tubuh Tan Jingyao. Setelah menyadari kebenaran perkataan Ha Hao Mo, Madame Lu menemuinya dan membebaskannya agar Ha Hao Mo membantu menangkap si pembunuh Feng. Kebebasan Ha Hao Mo di bawah pengawasan Madame Lu dan Ha Hao Mo menyarankan untuk pergi ke Mangkok karena kemungkinan korban selanjutnya ada di sana.
Ternyata Feng telah lebih dulu sampai di mangkok dan menantang Wongse, seorang ahli kuncian, dan mereka bertarung sampai membuat Wangse mati. Sesampainya di lokasi, Hao Haomo dan kepolisian mendapati Wangse yang sudah tak bernyawa dengan luka parah di sekujur tubuhnya, dan ditemukan walet rumah di tubuh Wangse. Tanpa sengaja, Hao Haomo melihat kehadiran Feng dan seketika mengejar Feng. Pihak kepolisian pun juga ikut mengejar mereka, tapi saat mengejar, Hao Haomo kehilangan jejak Feng. Setelah kejadian itu, Hao Haomo memutuskan untuk pulang kampung ke Foshan dan menemui istrinya. Dan saat di rumah, Hao Haomo menemukan walet rumah dan bertanya ke istrinya dari mana dia mendapatkannya. Istrinya pun bercerita kalau waktu Hao Haomo di penjara, datang seorang pria pincang dan memberikan walet rumah itu padanya. Mendengar hal itu, Hao Haomo mengatakan ke istrinya kalau sekarang dia bekerja dengan pihak kepolisian Hong Kong dan mencoba menangkap pria itu. Esoknya, Hao Haomo dan istrinya pergi menemui ahli sejarah dan menanyakan arti walet rumah padanya. Istri Hao Haomo bercerita kalau pemilik walet rumah itu terlibat pembunuhan dan sekarang dalam pengejaran kepolisian Hong Kong. Di sana mereka juga bertemu dengan seorang lansia dan pria lansia itu bercerita kalau 6 tahun yang lalu dia juga ditantang sama pria pincang itu. Dan pria itu mempunyai nama yang kuno. Tapi pria pincang itu menutupi kekurangannya dengan latihan yang keras sampai akhirnya dia mempunyai kekuatan yang luar biasa. Pria lansia itu juga memberitahu kalau pria pincang yang mereka cari tinggal bersama istrinya di Jalan Sui Kui. Tanpa berpikir panjang, Hao Haomo langsung menelepon Madame Lu untuk memberitahu informasi yang baru saja dia dapatkan. Mereka pun langsung ke rumah Feng dan bertemu dengan pemilik rumah. Mereka mendapatkan informasi kalau Feng tinggal bersama istrinya yang sedang sakit. Pemilik rumah juga bercerita kalau dia pernah melihat Feng menggosok mukanya sampai berdarah. Dan menurut Hao Haomo, Feng melakukan hal itu agar kebal dari serangan dan dia ingin menjadi nomor 1. Pemilik rumah juga mengatakan kalau Feng dan istrinya melunasi uang sewa, kemudian mereka pergi ke Hong Kong. Mereka pun kemudian pergi ke sasaran berikutnya dan ternyata orang yang mereka maksud mengalami kecelakaan 2 tahun lalu sehingga dia tidak bisa bertarung lagi. Ternyata Feng mengincar seseorang yang bernama Hong Ye, seorang bintang laga. Di sana, Feng menantang Hong Ye dan dalam pertarungan itu, Feng berhasil menang dengan membunuh Hong Ye. Dan juga, Feng meninggalkan jejak walet rumah di jasad Hong Ye. Tak disangka saat Hao Haomo berada di kantor polisi, Feng berani menelepon dan ingin berbicara langsung dengan Hao Haomo. Dalam percakapan antara Hao Haomo dan juga Feng, terkuak fakta bahwa mereka berdua sudah pernah saling bertemu.
Mengetahui hal itu, Madame Lu mulai mencurigai Hao Haomo bekerja sama dengan Feng. Setelah memeriksa semua bukti di lokasi pembunuhan, akhirnya pihak polisi mengetahui lokasi di mana Feng akan muncul. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menuju lokasi di mana diperkirakan Feng akan muncul. Dan sesampainya di sana, mereka tidak mendapati Feng, tapi mereka mendapati Abu istri Feng di sana dan memperkirakan kalau Feng akan segera muncul. Pihak kepolisian pun mulai bergerak dengan mengamankan lokasi dalam radius 1 km dari rumah Feng. Sampai akhirnya Feng pun muncul, tapi dalam perjalanan ke rumahnya, Feng merasa curiga dengan situasi di sekelilingnya dan akhirnya memutuskan untuk melarikan diri. Bersamaan, Madame Lu mendapatkan kabar dari rekannya dan memberitahu kalau Hao Haomo mungkin bekerja sama dengan Feng agar dia bisa bebas dari penjara. Dan pihak polisi berusaha menangkap Hao Haomo, tapi Hao Haomo tidak tinggal diam, dia kemudian melarikan diri. Di sisi lain, istri Hao Haomo mencoba untuk melawan Feng seorang diri karena kekuatannya yang gak seimbang membuat istri Hao Haomo terluka. Hao Haomo yang mendapati istrinya terluka langsung mencoba meminta bantuan dan mulai menyerang Feng. Dalam duel mereka tidak sengaja membuat abu istri Feng pecah dan Feng berhasil menjatuhkan Hao Haomo ke dalam air. Tidak sampai di situ, Feng juga mencoba menyerang polisi dan dia berhasil melarikan diri. Akhirnya semua korban yang terluka, termasuk istri Hao Haomo, bisa diselamatkan. Dari kejauhan, Hao Haomo memberitahu ke Madame Lu tentang kisah yang sebenarnya, di mana kalau Hao Haomo pernah bertemu dengan Feng saat di penjara, di mana ternyata Feng begitu mengidolakannya dan ingin menantangnya, dan berniat jadi yang nomor satu. Tapi saat Feng menantang Hao Haomo, Feng juga mengancam akan membunuh istrinya jika dia menolak tantangan Feng. Madame Lu mulai menyelidiki lebih dalam lagi dan dia pun menyadari ada yang mencurigakan di rumah Feng dan dia memutuskan untuk menyelidikinya. Dan benar saja, Madame Lu menemukan tulisan di dinding di mana tertulis nama orang yang menjadi target selanjutnya. Di tempat lain, Feng telah berada di lokasi di mana target selanjutnya berada. Feng kemudian menghadangnya dan ternyata yang keluar adalah Hao Haomo. Tanpa berpikir panjang, Feng kemudian menantang Hao Haomo bertarung dan pertarungan mereka berdua pun dimulai.
Di sisi lain, Madam Lu yang telah menyadari siapa target selanjutnya mendapatkan telepon dari seseorang yang sebenarnya menjadi target Feng. Dan ternyata dia digantikan sama Hao Hao Mo. Setelah tahu hal itu, Madam Lu mencoba mencari bantuan sembari melanjutkan perjalanan ke lokasi pertarungan Hao Hao Mo melawan Feng. Dalam pertarungan duel antara Feng dengan Hao Hao Mo, Feng mengaku kekalahannya dan dia menyerah. Tapi dengan sikap liciknya, Feng menarik Hao Hao Mo ke truk yang sedang melintas. Tidak sampai di situ, saat Hao Hao Mo terdesak, Feng mencoba menyerang Hao Hao Mo karena kecurangan dan kelicikan yang dilakukan Feng membuat Hao Hao Mo terseret dan terluka parah. Dan saat Feng akan meninggalkan jejak walet rumah di hadapan Hao Hao Mo, tiba-tiba datang Madam Lu yang mencoba menghentikan Feng. Tapi Feng tidak menghiraukannya dan menyerang Madam Lu, yang akhirnya Feng mati dengan luka tembak di tubuhnya. Setelah kejadian itu, Hao Hao Mo kembali ke penjara dan semua narapidana menghormatinya. Dan Hao Hao Mo mendapatkan tawaran menjadi instruktur bela diri kepolisian Hong Kong dan dia dibebaskan. Film pun selesai. Itulah seluruh alur cerita film yang berjudul Kung Fu Jungle versi Mantengin Film. Semoga kalian semua suka dan terhibur, dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe, serta tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan dengan video alur film seru lainnya dari channel ini. Terima kasih.